Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini hari Selasa tanggal 26 Agustus tahun 2025. Bersama saya Yosua Henry. Salam bergemar. Haleluya, Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita memperoleh kesehatan, memperoleh seluruh kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hingga pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online. Puji Tuhan, perenungan kita akan terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-14, Mazmur pasal 14. Di situ kalau di dalam buku Gemar kita adalah pada ayat yang ketiga sampai pasal 15 ayat 1. Tetapi pagi hari ini kita akan hanya fokus pada Mazmur 14, yaitu seharusnya pada ayat ketiga dan selanjutnya sampai yang ketujuh. Tetapi karena ini dalam satu perikop, maka saya akan membawakan di dalam Mazmur 14 ayat 1 sampai yang ketujuh. Kita baca Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu membaca di dalam kitab masing-masing. Saya akan membacakan dari tempat ini. Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 mengatakan, untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. 3. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kilanya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Bapak Ibu, memang dalam ayat ini, dalam perenungan kita Mazmur 14 ini berbicara di awal-awalnya adalah berbicara tentang orang bebal. Memang dunia ini dipenuhi dengan orang atau angkatan yang tidak mengenal arah. Dunia ini dipenuhi orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang seperti itu dalam ayat ini disebut adalah sebagai orang bebal. Akibat dari kebebalan adalah terbentuknya kehidupan yang penuh dengan kebusukan dan kejijikan. Dalam Mazmur 14 ayat 1b tadi, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ya, akibat kebebalan ini yang membentuk suatu kehidupan yang penuh dengan kebusukan dan kejijikan. Lalu ayat ketiga dikatakan penyelewangan dan kebejatan di hadapan Allah. Ya, kebebalan ini menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebusukan dan kejijikan, serta penyelewengan dan kebejatan di hadapan Allah. Bapak Ibu, ayat yang ketiga ini juga diambil dalam Mazmur 14 ini juga diambil kembali atau diingatkan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12. Roma 3 ayat 10 sampai yang ke-12. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Bapak Ibu baca di kitab masing-masing, saya akan membacakan dari tempat ini. Ya, Roma 3 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi.
tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, kembali ayat ini, ayat dalam Mazmur ini diambil untuk mengingatkan jemaat di Roma oleh Rasul Paulus. Ya, mewakili kehidupan kita di masa perjanjian baru ini. Firman ini diingatkan kembali oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, bebal dalam kehidupan masa kini, kehidupan kita dalam kehidupan perjanjian baru adalah, perhatikan, bebal dalam kehidupan masa kini adalah mereka, haleluya, mereka yang mulutnya mengaku percaya kepada Allah, tetapi sikap hidupnya menunjukkan bahwa mereka tidak takut terhadap penghakiman Allah. Ya, ini bebal dalam perjanjian baru. Tadi dalam perjanjian lama dalam Mazmur disampaikan. Lalu oleh Rasul Paulus diulangi kembali untuk jemaat di Roma, mewakili jemaat kita, gereja di dalam perjanjian baru, gereja di akhir zaman. Ya, bebal dalam kehidupan masa kini adalah mereka yang mulutnya mengaku, haleluya, mengaku percaya kepada Allah, tetapi sikap hidupnya menunjukkan bahwa mereka tidak takut terhadap Allah. Mari kita perhatikan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perhatikan jalan laku kehidupan kita. Apakah kita seperti orang bebal, ya, yang mengaku kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang mengaku hidupnya percaya kepada Allah, tetapi sikap hidupnya tidak menunjukkan bahwa mereka takut akan Tuhan, bahkan tidak takut akan penghakiman Allah. Mari kita koreksi kehidupan kita. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Lalu bagaimana dengan umat Allah? Lalu bagaimana dengan umat Allah? Kalau seluruh dunia sudah dipenuhi dengan orang bebal, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi tidak, sikap hidupnya tidak mencerminkannya. Lalu bagaimana dengan umat Allah yang benar? Mazmur 14 ayat 4 saya bacakan. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa umat Allah yang benar akan mengalami penindasan dari orang yang tidak mengenal Allah atau orang bebal ini. Ya, orang-orang yang hidup benar, berlaku suci, perkataannya percaya kepada Tuhan, dan kehidupannya sikap hidupnya mencerminkan bahwa orang itu adalah orang yang takut akan Tuhan, akan mengalami penindasan, dikatakan. Akan mengalami penindasan. Ya, di sini tidak sadarkan semua orang yang melakukan kejahatan memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Mereka, orang bebal ini, Bapak Ibu, akan menindas orang yang percaya, umat Allah yang benar. Tetapi ingat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi ingat, ayat selanjutnya, Mazmur pasal yang ke-5 dan ke-6, ya, kalau ayat Mazmur 14 ayat 4 adalah penindasan orang bebal kepada orang yang benar, umat Allah yang benar. Tetapi ingat, Mazmur 14 ayat 5-6 mengatakan, saya bacakan, saya ulangi bacakan, Bapak Ibu baca di dalam Alkitab masing-masing. Nah, saya akan bacakan dari tempat ini. Mazmur 14 5-6. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-molok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang perlu kita ingat, memang umat Allah ini akan ditindas oleh orang-orang bebal, orang-orang yang mengaku percaya tapi sikap hidupnya tidak mencerminkan bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Ya, mereka akan ditindas. Tapi ingat dalam Mazmur selanjutnya, ayat selanjutnya 14, Mazmur 14 ayat 5-6, ya. Ayat yang kelima ini mengingatkan bahwa jangan lupa ada penyertaan Allah atas mereka yang mencari Allah.
Lalu ayat yang ke-6 mengatakan bahwa benar bahwa mereka akan ditindas Tuhan, orang umat Allah yang benar akan ditindas, tetapi Allah akan menjadi tempat perlindungan mereka. Jadi Bapak Ibu yang hidupnya rindu, umat Allah yang hidupnya rindu hidup di dalam sungguh-sungguh dalam kebenaran, tidak mengikuti orang bebal, ya, memang ada penindasan dari orang bebal, tetapi ingat ada penyertaan Allah bagi mereka yang mencari Allah, itu di dalam ayat ke-5. Lalu yang kedua ada bahwa Allah itu menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang mencari Allah. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ini penghiburan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ya, memang dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang benar, menjadi umat yang benar itu sangat berat, karena begitu ada banyak himpitan dari orang-orang bebal. Tetapi kembali Mazmurin mengatakan bahwa mengingatkan kita bahwa ada penyertaan dan ada perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan dari pemberitaan perenungan kita pada pagi hari ini adalah Mazmur 14 ini menjadi sumber penghiburan dan penguatan dalam kehidupan kita. Bahwa pada akhirnya orang bebal mengalami kekejutan yang besar dari Allah. Itu ayat yang ke-5. Terlebih lagi dalam ayat yang ke-7, dikatakan, ya, Mazmur 14:7, Bapak Ibu ikuti dalam Alkitab, baca dalam Alkitab masing-masing, saya akan membacakan dari tempat ini. Ya, Mazmur 14 ayat 7. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Haleluya. Kesimpulannya adalah bahwa memang benar orang benar itu akan mengalami himpitan dari orang bebal. Tetapi ingat Bapak Ibu, ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pada akhirnya orang-orang bebal itu akan mengalami kekejutan yang besar. Dan umat Israel, umat pilihannya akan dipulihkan oleh Tuhan. Ini penghiburan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, oleh karena itu tetaplah mencari Tuhan dan hiduplah benar di hadapannya. Jangan menjadi orang bebal. Karena bagi orang benar ada janji penyertaan, ada janji perlindungan, ada janji pemulihan dalam setiap kehidupan orang yang benar. Haleluya. Jangan lelah hidup benar. Jangan menjadi putus asa dalam hidup benar. Ya, memang ada himpitan dari orang yang bebal, tapi yakin penyertaan, perlindungan, pemulihan Tuhan akan menjadi milik orang-orang yang hidup mencari kebenaran, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan setiap kehidupan kita pada pagi hari ini untuk kita hidup dalam segala kebenarannya, tidak mengikuti jalan orang bebal. Karena kalau kita hidup di dalam kebenaran, pemulihan, penyertaan dan perlindungan menjadi milik kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikian perenungan yang dapat saya sampaikan. Bila menjadi berkat bagi kita semua, kita akan tutup perenungan Gemar online pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk penyertaan firman-Mu yang mengawali kehidupan kami pagi hari ini, Tuhan. Bagaimana Engkau menyertai kami sebagai orang benar, bagaimana Engkau melindungi kami sebagai orang benar, bagaimana Engkau memulihkan keadaan kami sebagai kami orang benar. Kami tidak mau hidup di dalam mengikuti jalan-jalan kebebalan orang-orang di dunia, Tuhan. Tapi kami mau sungguh-sungguh hidup benar. Perkataan kami adalah perkataan orang yang percaya kepada Engkau. Sikap hidup kami adalah sikap hidup orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini, pagi, siang, hingga malam nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap hidup benar untuk memperoleh berkat Tuhan. Salam bergemar. Haleluya.